Halo, halo, saromai, somai. Sampurasun barudak, selamat datang di channel Ucok Film. Kembali lagi bersama saya yang tidak lain dan tidak bukan orang terganteng dalam keluarga saya. Siapa lagi kalau bukan Uwa Ucok. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang dibintangi oleh aktor kungfu legendaris yang sudah malang melintang di dunia perfilman. Siapa lagi kalau bukan Abah Jackie Chan. Film ini berjudul Foreigner. Film ini disutradarai oleh Martin Campbell. Dirilis tahun 2017, berdurasi 1 jam 50 menit. Film ini mendapat nilai 7,0 dari situs IMDb. Kita langsung meluncur saja ke alur ceritanya. Hayu. Di kota London, kita akan melihat seorang pria tua yang bernama Kwon Ngok Min yang sedang menjemput putrinya yang bernama Van. Di perjalanan pulang, Van yang akan menghadiri pesta di sekolahnya pun mampir terlebih dahulu ke butik Ceneli untuk membeli sebuah gaun. Lalu Van pun masuk ke dalam butik. Terlihat seperti semuanya akan baik-baik saja. Datanglah sebuah pengendara motor yang mencurigakan, memarkirkan motornya di sana. Ketika Abah Kwan hendak memarkirkan mobilnya, tiba-tiba ada mobil yang menyerobot parkirannya dan Abah Kwan pun turun untuk menghampiri pengendara itu. Lalu tiba-tiba terjadilah sebuah ledakan bom yang menewaskan putri dari Abah Kwan. Scene pun berpindah ke sebuah kantor permedian dan ada seseorang yang bernama Ian Ward yang sedang menerima telepon dari orang yang melakukan aksi pengeboman tadi. Orang itu mengaku kelompok dari Authentic IRA dan akan terus melakukan pengeboman selama Badan Keuangan Inggris bersikeras mendukung penjajahan. Sedikit penjelasan. Karena di sepanjang film tidak dijelaskan IRA itu apa. Jadi saya jelaskan saja. Takut kalian liar. Jadi IRA ini adalah gerakan yang terjadi di Irlandia sejak abad ke-20. Sebuah gerakan yang disadari oleh keyakinan bahwa Irlandia harus menjadi negara independen. Kelompok IRA ini identik dengan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Kabar pengeboman itu pun sampai ke telinga pejabat Irlandia. Dia adalah Liam Hennessy yang malam tadi sudah melakukan cocok tanam dengan selingkuhannya yang bernama Maggie. Liam pun melakukan rapat dan mengumpulkan para petinggi IRA dan menanyakan siapa dalang dibalik pengeboman ini. Karena bahan peledak yang digunakan autentik, IRA sama dengan kepunyaan IRA dan kata sandinya pun sama persis. Liam pun mencurigai bahwa ada salah satu orang yang berkhianat dalam ruangan itu. Sedikit penjelasan lagi. Autentik IRA dan IRA ini berbeda. Autentik IRA adalah kelompok yang berkhianat kepada IRA dan ingin Irlandia kembali menjadi negara independen. Sedangkan IRA adalah kelompok yang sudah menjalin perdamaian dengan Inggris. Lalu kita akan melihat sebuah markas penanggulangan teroris. Terlihat Komandan Bromley sedang melakukan identifikasi pelaku melalui CCTV. Bromley pun mencurigai pengendara motor tersebut. Lalu Bromley mendapat laporan bahwa ada seseorang pria Tionghoa
yang ingin bertemu dengan dirinya. Dia sudah menunggunya selama 5 hari. Pria itu adalah Abah Kuan. Akhirnya Bromley pun menemui Abah Kuan. Abah Kuan pun meminta untuk Bromley segera menangkap pelaku pengaboman dan Abah Kuan memberikan uang 20.000 pound sterling hanya untuk meminta nama sang pelaku. Dan jika dirupiahkan setara, cek aja sendiri di Google. Tapi Bromley menolaknya dan dia berjanji akan segera menangkap sang pelaku dan meminta Abah Kuan untuk bersabar. Abah Kuan pun pergi dari sana. Ku menangis, membayangkan. Setelah sampai di rumah, Abah Kuan mendengar di televisi bahwa Wakil Menteri Irlandia, yaitu Liam Hennessy, adalah mantan anggota IRA. Liam pun bergegas pergi ke Belfast, Irlandia. Abah Kuan pergi ke kantor Liam dan dia diberitahu bahwa Liam sedang sibuk dan tidak bisa diganggu. Abah Kuan tetap bersikeras untuk menemui Liam. Ketika akan diusir, Liam pun keluar dari ruangannya dan meminta anggotanya untuk melepaskan Abah Kuan. Abah Kuan menanyakan siapa orang yang membunuh putrinya dan meminta nama sang pelaku. Tapi Liam tidak mengetahuinya sama sekali. Lalu Abah Kuan pun berkata, "Kau akan berubah pikiran." Abah Kuan langsung pergi ke toilet dan merakit sebuah bom dengan barang seadanya dan meledakkan bom itu sebagai sebuah peringatan. Lalu Abah Kuan pun kembali menelpon Liam dan berkata, "Apakah kau sudah berubah pikirannya, Bagong?" Lalu telepon pun ditutup. Liam pun menyuruh anak buahnya untuk memeriksa semua hotel dan kontrakan di Belfast dan segera temukan pria tua ini. Anggota Liam pun akhirnya menemukan Abah Kuan dan akan mencoba menangkapnya. Abah Kuan yang menyadari kedatangan anak buah Liam, dia bergegas kabur melalui atap. Dan inilah adegan favorit saya, pertarungan jarak dekat. Apakah Abah Jaki di usia yang pada saat itu menginjak 63 tahun masih bisa ujlang-ajlang seperti bajing loncat? Let's see, bro. Dan akhirnya Abah Kuan pun berhasil kabur. Ngeri emang Abah Jeki mah, masih lincah aja braya. Lalu Liam pun memanggil keponakannya yang berada di New York, yaitu Morrison. Liam menyuruh Morrison untuk menemui Komandan Bromley dan meminta bantuannya untuk menguak aksi pengeboman tersebut. Tapi Liam memintanya untuk merahasiakan ini dan hanya mereka bertigalah yang mengetahuinya. Lalu Abah Kuan pun mengikuti Liam yang akan bertemu selingkuhannya. Ketika sedang Abah Kuan pun memotretnya dan membuat foto itu sebagai ancaman. Morrison pun menemui Bromley dan mengatakan rencananya bahwa kata sandi IRA akan diubah dan akan menguak pelaku yang sebenarnya. Rungsing dengan ancaman yang diberikan Abah Kuan, Liam pun pergi ke peternakannya. Tapi Abah Kuan berhasil mengikutinya dan masuk ke peternakan secara diam-diam.
Ketika hendak memasang bom, anak buah Liam melihat ada keanehan karena pintu kadang terbuka. Anak buah Liam pun memeriksanya, tapi mereka berhasil dilumpuhkan dengan mudah oleh Abah Kwan. Dan kandang pun meledak, membuat semua orang yang ada di peternakan keluar. Istrinya yang merasa terancam, dia memutuskan untuk pergi ke London dan tinggal di apartemen anaknya. Di sini terlihat keluarga Liam memang tidak harmonis. Lalu kita akan melihat pelaku pengeboman yang sedang merakit bom untuk meledakkan pesawat tujuan Bandung Ciamis, dan mereka mendapat kabar bahwa kata sandi telah diubah. Keesokan harinya, ketika Liam dan anak buahnya sedang sarapan, terjadilah sebuah ledakan yang melukai salah satu anak buahnya. Ternyata itu adalah bom nitro yang dikubur dan dipicu dari jarak jauh. Anak buah Liam mencurigai bahwa Abah Kwan berada di hutan dekat peternakan. 4 anak buah Liam pun bergegas mencarinya. 3 orang anak buah Liam terkena jebakan yang sudah disiapkan Abah Kwan, tapi Abah Kwan terkena tembakan di bahu kirinya. 1 anak buah Liam pun kembali ke peternakan. Singkat cerita, malam pun tiba. Liam yang sedang abok mencoba mencari informasi siapa sebenarnya Abah Kwan ini. Ternyata Abah Kwan ini adalah tentara yang paling mematikan, dan dia dilatih untuk melakukan penyergapan di dalam hutan. Lalu Abah Kwan ini juga pasukan khusus proyek Gamma. Hag pun datang dan berbicara dengan Liam. Ternyata Liam dan Hag lah yang merencanakan ini semua. Tapi Liam hanya menginginkan untuk menyerang badan keuangannya saja, bukan untuk membunuh orang yang tak bersalah. Tapi Hag bersikeras bahwa itu perlu dilakukan untuk mencapai suatu kemenangan. Keesokan harinya terjadilah aksi pengeboman. Selanjutnya yang terjadi di sebuah jembatan yang menimpa bus transportasi. Komandan Bromley pun berhasil menemukan pelaku pengeboman itu. Dia bernama O'Reilly yang pernah bertemu dengan Hag di sebuah kafe. Dan Bromley pun memberitahu kepada Liam bahwa pelakunya adalah Hag. Kebetulan sekali Hag sedang menuju ke tempat Liam. Liam pun amat marah dan langsung menodongkan senjata, menyuruh Hag menjelaskan semuanya. Liam menyuruh Hag untuk menuliskan nama yang ikut dalam aksi pengeboman itu. Ketika melihat nama-nama tersebut, Liam terkejut. Ternyata wanita selingkuhannya selama ini adalah orang di balik aksi pengeboman ini. Yang paling mengejutkan lagi, ternyata istrinya bekerja sama dengan Hag karena istrinya tidak akan pernah memaafkan Liam akibat kematian kakaknya. Karena begitu, Liam emosi dan langsung menghabisi Hag di tempat itu. Lalu kita akan melihat pertarungan antara Morrison dan Abah Kwan. Seperti pepatah mengatakan, makin tua makin jadi dan umur hanyalah sebuah angka. Pertarungan pun dimenangkan oleh Abah Kwan. Dan Morrison pun memberikan nama siapa-siapa saja
yang membunuh putrinya. Terlihat Komandan Bromley sedang mengawasi apartemen tempat para pelaku tinggal. Semua orang yang masuk ke apartemen itu dilaporkan oleh anak buah Bromley. Tapi Abah Kwan masuk tanpa diketahui anak buah Bromley dan menyamar menjadi tukang pipa. Kwan pun berhasil masuk dan membunuh semua para pelaku terkecuali wanita bernama Sarah Mitchkey. Come down when you're done and I'll take... Can I see the boiler, please? Would you mind putting your bag on the table? Polisi pun segera masuk dan ternyata mereka semua telah mati dan hanya si wanita saja yang masih hidup. Polisi pun menanyakan di mana lagi tempat peledakan bom selanjutnya. Wanita itu pun berkata, bom itu akan meledak di pesawat tujuan Roma yang tersimpan di sebuah laptop yang pemiliknya bernama Lenwood. Petugas keamanan di penjara pun mencoba mencari orang yang bernama Ian Wood. Mereka pun berhasil mengambil laptop milik Lenwood dan berhasil menjauhkan bom itu dari warga sipil. Lalu Abah Kwan pun menemui Liam lagi dan menyuruhnya untuk mengirimkan foto ciprok dengan pelaku pengeboman ke media sosial supaya semua orang mengetahuinya. Dan film pun diakhiri Abah Kwan yang kembali ke restorannya. Film pun selesai. Yah, pesan yang dapat diambil dari film ini adalah jadilah good father dan sayangilah keluarga kalian karena penyesalan datang di akhir. Yah, masih mending kayak Abah Jeki, jago bela diri, bisa balad dendam. Naon sih ini teks ya, goblok. Balad balas dendam maksudnya gini. Olahraga aja gak pernah plok. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subrek, like, share, dan komen apalagi film yang harus saya bahas. Adios no parking area. Koprok.